Kisah hidup Edis Adelia tak semulus yang dibayangkan. Dari kesuksesannya di masa lalu, redup gemilang itu menghampiri di tahun 2013 saat suami terlibat kasus pencucian uang. Segala yang dimiliki habis dalam waktu sekejap. Tak ada yang dibanggakan. Edis terpuruk bersama derita sang suami yang harus mendekap di balik jeruji besi selama 5 tahun. Kesetiaannya tak perlu diragukan, lantaran selama sang suami di penjara, tak sedetik pun Edis berpaling dari Ferry Setiawan. Namun sayang, kesetiaan itu mencapai batasnya saat perpisahan tak terhindarkan. Ketika suami saya diuji tahun 2013, kami berpisah 2016. Artinya 4 tahun saya dampingin suami saya dalam suka dan duka. Ya saya juga nggak perlu menceritakan apa yang saya lakukan pada waktu itu. Cuman saya berusaha menjalankan tugas saya sebagai seorang istri dengan baik pada waktu itu. Saya seminggu 3 kali saya besuk suami saya dampingin suami saya selama sidang. Saya tuh sampai mengalami 3 kali lebaran atau 4 kali lebaran tuh saya di dalam rutan. Yang mana saya harus berdesak-desakan dengan yang lain. Tidak ada eksklusivitas, enggak, saya sama aja dengan yang lain. Artinya bahwa saya bersama beliau itu dalam suka dan duka, bahkan sampai habis bis gitu ya gitu. Dan kemudian ketika tahun 2016 kita harus berpisah, itu memang kalau menurut saya adalah pada waktu itu memang kata Allah kita harus berpisah gitu. Saya sudah mempertahankan dengan segala macam cara, dengan apapun itu, dan memang saya tidak pernah mau menceritakan masalah pribadi saya, terutama masalah rumah tangga saya kepada publik, karena rumah tangga saya biarlah menjadi ranah saya dan suami, seperti itu. Intinya pada waktu itu berpisah ya mungkin dari kedua belah pihak, sayanya kurang sabar, suami juga kurang sabar, sayanya kurang syukur, suami juga kurang syukur. Kita lagi pada masa-masa itu, kalau bicara masa itu memang berat banget dalam hidup saya gitu ya. Saya benar-benar ya sampai habis segala-galanya artinya kan gitu. Dan pada waktu itu masyarakat pemberitaan nggak bagus tentang kami gitu loh. Jadi kadang pada waktu itu saya sedihnya adalah saya sedang berdarah-darah ngadepin permasalahan dampingin suami, tapi pemberitaan di luar sok tahu katanya saya ngarin duit gini-gini. Saya nggak ada seperti itu. Cuman pada waktu itu saya memilih untuk diam, biarlah nanti waktu yang menjawabnya. Nggak perlu juga sampai mengklarifikasi satu persatu, karena pada waktu itu saya harus fokus menyiapkan energi untuk mendampingi suami saya sidang, untuk mendampingi saya juga harus bekerja pada waktu itu gitu. Tak ada cobaan yang lebih berat selain berpisah dari sang suami yang harus menjalani hidup baru dari balik jeruji besi. Resmi bercerai dengan Ferry pada tahun 2016, keduanya kembali dipertemukan pada tahun 2019. Ibarat dua remaja yang dipertemukan untuk pertama kalinya, benih-benih cinta itu mengalir dalam silaturahmi mereka. Bercerita tentang kisah di masa lalu, Ferry pun tak ragu untuk kembali membangun asmara yang sempat kandas. Tahun 2020 singkat cerita aja ya, ceritanya alhamdulillah kita dipertemukan kembali sama Allah, kita rujuk kembali, artinya kita masih berjodoh, intinya seperti itu, kita masih berjodoh gitu. Jadi memang suamiku alhamdulillah pekerjaannya udah kembali lagi seperti dulu, bahkan dulu yang hilang sudah dikembalikan lagi sama Allah, bahkan diberikan berlebih lagi sama Allah gitu ya. Dan memang suami saya kita rujuk itu tahun 2020 sebelum pandemik. Pas pandemik sih, karena saya menikah 25 Maret, lockdown Jakarta pertama 15 Maret, saya ingat banget gitu. Makanya pernikahan kami dipercepat waktu itu gitu. Dan memang karena memang kondisi, dan bener kan ternyata kita sudah 2 tahun, hampir 3 tahun pandemik masih saja gitu loh. Tak pernah menyangka cinta itu akan terajut kembali bersama pria yang pernah menikah dengannya di tahun 2012 silam. Ada alasan mengapa Ferry mau memilih Edis untuk kembali menjadi teman hidup di sisa usianya. Tak perlu diuji, tak juga butuh waktu panjang untuk saling mengenal pribadi. Ferry tahu betul seperti apa karakter Edis yang sebelumnya setia menemani dirinya saat mendekam di penjara. Sebaliknya, Edis pun merasa demikian. Karakter pribadi Ferry sudah dipelajari luar dan dalamnya. Lantas, apa yang membuat keduanya memutuskan untuk bercerai? Enggan membuka luka lama, Edis memilih diam. Suami saya juga melihat bahwa saya, istri, bukan hanya bisa dibawa hidup senang aja, sudah terbukti. Saya dibawa hidup susah bisa, bahkan sampai saya rela masuk penjara 3 bulan gitu loh. Artinya bahwa memang sudah terbukti kesetiaan saya, terbukti pengorbanan saya, bahwa
semua mungkin yang namanya suami pasti nafkahin istri. Sampai semua yang pernah suami berikan ke saya habis untuk ngurus beliau juga. Dan buat saya itu nggak masalah. Karena pada waktu itu adalah tugas saya sebagai seorang istri adalah mensupport suami. Dan memang sudah selayaknya suami istri adalah harus saling cover. Kalau si istri lagi punya rezeki lebih ya membantu perekonomian. Begitu juga dengan suami seperti itu. Tak ada masalah mendasar kala Edis memutuskan pisah dengan Ferry Setiawan. Memilih bungkam, artis multitalenta itu tahu betul seperti apa dan bagaimana pengaruh media yang sempat merusak kepribadian Ferry di masa terpuruknya. Atas pemberitaan negatif di masa kelamnya, hingga detik ini Ferry masih trauma jika harus berhadapan dengan kamera. Dan ujian itu sungguh mendewasakan keduanya di masa sekarang. Kami berdua sekarang memang pengen hidup tenang, tidak banyak kesorot kamera, mungkin seperti itu sih. Jadi dan mungkin gini ya, suamiku tuh sebenarnya lebih sedikit agak trauma dengan kamera, dengan lampu, lensa, karena pada waktu itu kan memang pemberitaannya tuh jelek banget gitu loh. Orang dan sampai makanya suamiku tuh kalau ngelihat media aja tuh ngeliat gemeteran gitu loh. Kalau ngelihat trauma mungkin ya, trauma aja karena pada waktu itu pemberitaan media terhadap beliau itu kan tidak selalu memojokkan, tidak pernah diberikan hal yang baik gitu loh. Cuman saya sama suami memang kita tidak pernah membela diri, tidak pernah kami biarkan sampai detik ini gitu loh. Dan alhamdulillah Allah juga kok yang akan menjawabnya gitu. Dan kami tidak perlu mencari pembenaran, kami tidak perlu bahwa kalau saya sama suami selalu bilang pada waktu itu kami ada masalah ya berarti suami saya ada salah. Terus kemudian kami juga pasti juga ada kesalahan, makanya dikasih ujian sama Allah agar kita jadi lebih baik. Dalam segala situasi yang menguras habis seluruh tenaga dan energinya, Edis bersyukur ada orang-orang terdekat yang tak pernah surut memberikan dukungan. Di antara para kerabat dan keluarga, salah satu yang memiliki peran besar adalah sang ayah. Tak hanya mendukung saat dirinya mendekam 3 bulan di penjara, ayah juga tak pernah absen mendampingi Edis saat menjenguk Ferry. Support keluarga juga. Satu lagi support keluarga terutama pada waktu itu adalah almarhum bapak saya. Oh luar biasa, almarhum bapak saya kan bisa dilihat mungkin waktu itu kalau dilihat di YouTube tuh waktu saya mau bebas, bapak saya dari jam 7 pagi beliau sudah menunggu di depan pintu. Padahal saya keluarnya siang jam 12. Bisa dilihat ke badan, bapak saya selalu besuk saya seminggu 3 kali. Gitu. Dan sebelum saya masuk dulu, setiap saya besuk suami saya, bapak saya selalu dampingin. Gitu, bapak saya Masya Allah sosok luar biasa. Bapak saya, kakak-kakak saya, keluarga besar saya, bahkan sahabat-sahabat saya yang masih selalu support saya gitu ya. Terima kasih banget. Itu semua berperan Mbak, berperan. Tapi terutama satu adalah karena kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberikan kekuatan. Dan demikianlah kisah kelam Edis Adelia, aktris, model sekaligus bintang iklan yang dulu dipuja-puja. Karakter Edis sebagai Mumun dalam sinetron Jadi Pocong sungguh telah mengangkat namanya menjadi pribadi yang dikenal masyarakat luas. Hingga detik ini, Edis mengakui jika publik lebih mengenalnya dengan nama Mumun dibandingkan identitas lainnya. Saya menjadi seorang public figure bukan karena zaman sekarang, bukan karena apa tuh? Bukan karena pansos, bukan karena gosip, bukan karena apa, tapi kita punya karya. Saya punya karya gitu ya, makanya benar juga sih kemarin kayak ada yang ngomong artis zaman purba, kayaknya aku ikut gitu juga sih. Gak usah disebut ya namanya ya, maksudnya ya memang wajar sih kalau ada beberapa artis senior yang agak gimana gitu ya. Ya kami alhamdulillah mungkin sampai sekarang memang gak semua yang kenal, mungkin anak milenial gak gitu kenal gitu, cuman masih ada yang kenal kami gitu ya. Artinya berarti karya kami yang sudah hampir 20 tahun orang masih ingat, itu kan sesuatu yang prestasi ya gitu. Artinya kami punya karya lah gitu, alhamdulillah. Itu sih yang aku senang banget sih sampai sekarang masih gitu ya. Bahkan di YouTube-nya sudah ada sih, waktu itu kan di YouTube baru sampai episode 3 kalau nggak salah. Iklan sinetron, model, ya itulah. Itu jadi memang buat saya memang berpengaruh banget karena terbukti sampai sekarang orang taunya saya Mumun Pot gitu. Kayak saya semalam gitu makan gitu kan. Makan itu terus udah yang lainnya saya lama-lama Mbak Mumun kan yang jadi Mumun kan gitu. Ingatnya itu terus aku nanya, berarti kamu angkatan aku dong, kenal aku. Karena kalau anak-anak milenial
nggak ada, pada nggak tahu anak-anak milenial yang umurnya 19, 20, 21, 2 sampai usia 25 nggak tahu. Ya ada sih kalau anak-anak umur 25, 30 berarti waktu itu dia 5 tahun 6 tahun ya kan. Mereka tapi aku selalu nanya, emang kamu umur berapa atau aku gitu. Dalam suka maupun duka, Edi setia temani Ferry Setiawan. Sempat berpisah, pertemuan kembali keduanya memupuk cinta yang pernah pupus.